Salam saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan berbicara mengenai kematian yang menghidupkan. Selama kita berpikir bahwa kalau sudah mati, tidak mungkin hidup kembali, saudara. Saudara, kalau kita melihat bagaimana suatu benih, taruhlah sekarang seperti biji jagung. Ketika kita melihat biji jagung, saudara, kita dapat biji jagung itu, apakah biji jagung itu akan bertumbuh? Kalau kita biarkan saja. Kalau biji jagung itu tidak mengering terlebih dahulu dan tidak mati terlebih dahulu, saudara. Ketika biji jagung itu masih utuh, dia ditanam, dia belum tentu bertumbuh. Tetapi ketika biji jagung itu dikeringkan dan dia mengalami suatu proses kematian, saudara. Ketika dia mengalami kematian, itu baru bisa ditanam dan dia bisa bertumbuh. Nah, kematian di sini bagaimana bisa mengubahkan dan membuat suatu kehidupan yang baru, saudara. Ketika biji jagung ini mengalami suatu proses kematian, butuh waktu untuk mereka mati dulu, mengering dulu, dan ditanam. Ketika ditanam, dia akan bertumbuh kembali baru dan dia bagaimana bisa menyerap semua zat-zat yang ada di dalam bumi ini. Benih yang mati baru bisa bertumbuh. Benih yang mengalami kematian ini baru dia bisa menyerap makanan-makanan yang ada di dalam tanah, dan dia baru bisa menumbuhkan tunas-tunas yang baru dan hingga akhirnya tumbuh dan menjadi suatu pohon yang sangat besar, saudara. Begitulah dalam kehidupan kita, saudara. Dulu mungkin kita seperti ini. Berbicara dulu berarti berbicara hari-hari sebelumnya. Ketika kita berbicara hari sebelumnya, hidup kita sering mungkin hidup kita tidak baik. Dulu mungkin kita tidak percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kita belum mengalami apa itu yang namanya siapa itu Yesus dan bagaimana itu Yesus dan apa yang diajarkan. Ketika kita hidup semua kita seperti ini dan kita baru mengenal siapa itu Yesus, baru kita tahu. Tapi itu pun kita belum mengalami proses kematian. Kita mungkin bingung. Kita nggak ngerti kenapa kita harus mengalami proses kematian. Bagaimana orang kita sekarang kita hidup kok kita harus mengalami kematian? Ingat, saudara, Yesus sendiri dia harus mengalami bagaimana proses kematian supaya ketika dia mati, dia meninggalkan dunia ini dan dia terangkat ke surga. Dia katakan bahwa dia akan mengirimkan penolong-penolong yang akan menghibur kita, saudara. Kalau Yesus tidak mati terlebih dahulu, dia tidak akan mengirimkan penolong-penolong kepada kita semua yang ditinggalkan. Justru karena kematian Yesus di atas salib, dia mengalami proses kematian, dan proses kematian yang benar-benar sangat menyakitkan. Dia harus mengalami bagaimana dicambuk, disiksa, ditinju, dan diludahin. Dia tidak membalas itu semua. Bayangkan, saudara, benih, sebuah biji, ketika dia mengalami proses kematian, dia mengalami pengeringan, baru dia ditanamkan dan dia bertumbuh. Ketika Yesus mengalami proses kematian, saudara, di atas kayu salib, dia mengalami dan dia menghisap semua dosa-dosa manusia. Dia menghisap semua kutuk manusia. Yang seharusnya manusia, kita semua, saudara dan saya, yang seharusnya disalibkan dan salib, tetapi dihisap oleh tubuhnya dan semua ada di dalam dirinya. Sehingga dia menyerahkan nyawanya untuk mengalami proses kematian. Ketika dia mengalami proses kematian, saat itulah dia katakan bahwa hari ketiga dia akan bangkit dan dia akan hidup. Hari ketiga dia buktikan bahwa dia hidup. Ketika dia mengalami proses kematian, dia terima semua beban yang seharusnya kita alami, dan dia mengalami itu semua dan dia terima itu semua. Dia mengalami kematian dan dia hidup lagi di hari yang ketiga. Ketika dia hidup hingga dia akhirnya naik ke atas surga, dia terangkat ke surga. Dia berikan rohnya kepada manusia supaya manusia bisa menerima bagaimana rohnya ada dalam diri kita. Kita semua, saudara dan saya, bisa menerimanya. Saudara, ketika kita menyadari betul bagaimana hidup kita yang dulu, hidup kita yang tidak benar, hidup kita yang tidak baik. Ketika kita menyadari betul bahwa hidup kita tidak benar, hidup kita tidak baik, kita sadar bahwa kita salah, kita berjalan dalam kegelapan, kita sadar bahwa kita tidak baik dan kita hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Yang dulunya mungkin suka mabuk, suka berzina, suka hidup yang tidak benar, suka mencuri, suka menodong, berpikir yang kotor, berpikir yang tidak baik. Tetapi kita menyadari betul, kita sadar Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dia menanggung semua penderitaan itu, karena seharusnya kita disalibkan, seharusnya kita mengalami kematian itu, tetapi Yesus menanggungnya. Dan ketika menanggungnya, dan kita harus hidup di dalam rohnya. Dan bagaimana kita untuk hidup di dalam rohnya? Hanya satu cara, bahwa kita harus mati. Lalu bagaimana, saudara, kita harus mati sedangkan kita hidup? Kalau kita mati tidak mungkin kita bangkit kembali. Kalau Yesus bisa bangkit kembali karena dia memang Tuhan. Tetapi kalau kita mati, ya sudah, kita mati saja, saudara. Tetapi harus saudara ketahui, ketika kita mati, bukan berarti kita harus mati secara fisik, tetapi kita mati di dalam baptisannya. Kita di dalam baptisannya kita mengalami kematian, dan kita menyadari betul bahwa hidup kita yang lama dikubur dalam-dalam bersama di dalam baptisan itu. Ketika kita mengalami itu, kita dikuburkan dalam-dalam, berarti hidup kita yang lama sudah mengalami kematian dan dikubur dalam-dalam. Dikubur bersama dengan kematian Yesus. Lalu kita bangkit. Ketika kita bangkit, kita hidup dengan
tubuh yang baru. Secara fisik mungkin kita masih sama, tetapi itu mengalami suatu pembaharuan, berkat dan kasih karunia Tuhan mengalami dan kita terima. Ketika kita keluar dari baptisan dan kita dibaptis, kita menyadari betul bahwa hidup kita yang lama itu tertinggal. Hidup kita yang lama, cara berpikir kita yang lama, karakter kita semua itu harus sudah dimatikan, saudara. Baru kita bisa bertumbuh. Saudara, kalau kita tidak mengalami proses kematian, contohnya ketika kita sering dulu mungkin kita melakukan hal-hal yang jahat. Mungkin kita suka merokok. Ketika kita suka merokok, ketika kita mau meninggalkan rokok itu, mengalami kesulitan dan amat sangat berat. Sulit sekali untuk kita melepaskan rokok itu. Banyak yang berkata bahwa, aduh, kalau bisa pelan-pelan saja. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan pelan-pelan saja. Kalau kita mau benar-benar hidup baru, kita harus benar-benar mengalami kematian dan mati bersama dengan Yesus, saudara. Tidak berpikir bahwa seperti orang merokok, pelan-pelan aja dikurangin. Banyak kan seperti itu, tidak pernah bisa berhenti. Tetapi ketika seseorang mengambil keputusan untuk berhenti merokok, dia pasti akan berhenti. Dan dia mengalami kematian. Bagaimana rasanya sulitnya ketika tidak merokok. Saudara, belum dalam kehidupan kita, dalam hal apapun yang kita lakukan, saudara, masa lalu kita, kalau kita kubur dalam-dalam, ketika kita bangkit bersama dengan Kristus, kita hidup dengan cara yang baru, dengan cara berpikir Kristus, dengan cara pandang yang baru. Kita melihat segala sesuatu bagaimana perspektif Allah melihat itu semuanya. Apapun yang kita lakukan, dulu mungkin kita sering membenci seseorang, dulu mungkin kita sering memfitnah seseorang, dulu mungkin kita sering menghakimi seseorang. Ketika kita mati dan mengalami kematian bersama dengan Yesus dan kita bangkit lagi, ketika kita bangkit lagi, kita memiliki suatu kehidupan yang baru, cara berpikir yang baru. Yang dulunya kita suka menghakimi orang lain, dulunya kita suka memfitnah orang lain, tetapi sekarang ketika kita hidup dengan hidup yang baru, setelah kita mengalami proses kematian dari karakter kita yang lama, kita mengalami proses kematian dari sifat-sifat kebiasaan kita yang lama, ketika kita mengalami proses kematian dari hal-hal yang tidak baik, kita hidup dengan cara yang baik, dengan cara yang Tuhan inginkan, dengan yang apa sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita hidup di dalamnya. Kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam firman Tuhan dengan cara yang benar kalau kita tidak pernah mengalami proses kematian. Sama seperti biji jagung tidak pernah akan bisa bertumbuh kalau dia tidak pernah mengalami proses kematian, saudara. Manusia berkata sekarang bahwa aku ingin hidup di dalam kebenaran Tuhan, aku ingin hidup di dalam firman Tuhan, tetapi dia tidak pernah mengalami proses kematian dulu. Hidupnya yang lama tidak pernah dia mengalami kematian. Hidup yang lama masih tetap ada dan dia mau hidup yang baru dengan caranya Tuhan yang baru. Sangat tidak mungkin, saudara. Supaya saudara semua bisa hidup dengan cara berpikir yang baru, cara berpikir yang Tuhan inginkan, cara berpikir dan cara yang Tuhan mau, apapun dalam kehidupan kita. Cara berpikir kita seperti bagaimana Kristus berpikir, cara memandang kita bagaimana seperti Kristus memandang. Apapun yang dalam hati kita, seperti tadinya hatinya kita mungkin tidak baik, tetapi Tuhan ingin kita hatinya seperti hati Kristus. Kita harus mengalami proses kematian dulu. Kalau kita tidak mengalami proses kematian dulu, pasti kita berpikir tidak mungkin dan itu semua mustahil. Orang yang tadinya jahat sebagai seorang pembunuh, sekarang menjadi seorang yang sangat baik dan suka menolong orang lain. Orang yang tadinya tidak benar dan selalu melakukan hal yang tidak baik, selalu mencuri, sekarang dia harus melakukan hal dan menolong orang lain. Orang yang tadinya pelitnya luar biasa, saudara, kalau dia tidak mengalami proses kematian, dia tidak pernah akan bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali kita tidak mau mengalami proses kematian karena mungkin terasa amat sangat berat, amat sangat menyakitkan. Banyak orang berkata bahwa ketika dia mengalami proses kematian, susah sekali untuk pindah dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara, ketika ada orang yang dikasih tahu, dinasihati, diberikan suatu wejangan-wejangan yang baik, dikasih firman Tuhan, dia tidak mau terima. Tetapi ketika dia merasakan bagaimana dia terbaring di ruang ICU, dia mengalami suatu kesakitan, baru dia menyadari betul, ternyata Tuhan itu hidup. Baru dia bisa menerima. Dan saat dia menerima, dia menyadari bahwa dirinya salah. Ketika dia menyadari bahwa dirinya salah, selama ini dia nggak benar, dia sadar betul bahwa dia salah. Saat itulah dia menerima dan dia belajar bagaimana mematikan semua sifat-sifat yang tidak baik, belajar mematikan bagaimana keegoisannya, belajar mematikan bagaimana kecongkakannya, belajar bagaimana mematikan kesombongannya dalam hidupnya, kecongkakannya, bagaimana cara berpikirnya yang sombong, semuanya itu dimatikan. Yang tinggi hati dimatikan dan harus hidup bagaimana dia memulai bagaimana belajar dengan rendah hati. Ketika dia belajar dengan hati, baru saat itulah dia merasakan bagaimana hidup di dalam firman Tuhan. Jadi engkau tidak akan pernah bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan kalau engkau tidak pernah mematikan cara hidupmu yang lama, saudara. Maka dari itu, kematian itu akan membuat kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.